semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, pasti semuanya kabar yang luar biasa. Saya percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada buat setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Amin. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita satu di dalam doa. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami selalu merasakan bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berikan pujian, kami mau berikan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini Tuhan maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau berencana Tuhan, Engkau ambil alih seluruh ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin Tuhan.
menyenangkan hatimu Tuhan pada sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita sama katakan amin. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang rindu untuk memuji Tuhan pada sore hari ini. Amin. Kita akan bersorak-sorai, kita akan tinggikan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Amin. God.
aku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Dari bumi kebenaran, dalam firman-Mu Tuhan, hidupku
bersyukur Tuhan Kau menyertai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan-Mu sempurna buat kami. Dan firman-Mu ya dan amin atas hidup kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau menutup tahun ini dengan kasih dan anugerah-Mu. Dan terlebih lagi kami mau buka hati terus untuk firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar benar-benar ada dalam hati kami dan tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang terucapkan Tuhan oleh hamba Tuhan, biarlah semuanya benar-benar dari-Mu Tuhan, dari hati-Mu yang terdalam ya Tuhan, untuk kami lakukan, untuk kami remahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus, paksakan kami untuk mengerti isi hati-Mu ya Tuhan, lewat firman yang kami dengar. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan duduk. Selamat sore, selamat sebentar lagi tahun baru. Ya. Begitu juga ada di rumah, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu bersama-sama dengan kami meskipun online. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus, hari ini tanggal 31 Desember 2020. Mari kita dengarkan firman Allah yang terambil dari Mazmur 23. Tayangkan ayat 1. Baca bersama-sama ayat 1, 1, 2, 3. Ya, ayat yang pertama bisa ditayangkan. Baca dengan nyaring ayat pertama, 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur ini sangat terkenal karena berbicara tentang pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Ayat yang pertama dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi pada waktu Daud menulis Mazmur ini, dia sudah menjadi raja memerintah Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kita nggak memahami sebenarnya konteksnya karena kita tidak hidup pada zaman dia hidup. Tetapi begini, pada waktu dia mengalahkan Goliat, maka orang-orang mengeluh-ngeluhkan dia. Raja Saul menjadi marah dan iri hati karena begitu banyak orang yang menyanjung-nyanjung Daud dibandingkan menyanjung Saul. Karena itu Raja Saul yang iri hati marah, dia berikhtiar untuk membunuh Daud. Dia kerahkan pasukan, Daud harus lari. Dia harus bersembunyi di padang gurun, dari satu gua ke gua yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan nggak? Kesulitan, tapi dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada masa yang sulit, dia melihat pemeliharaan Tuhan. Pada masa yang sangat sulit, masa menderita, dia melihat kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan day by day, hari demi hari. Dan itu diterangkan dalam ayat yang kedua dan ayat yang kedua. Baca 2, 1, 2, 3.
Ya, ini adalah pengalaman Daud. Dia adalah gembala domba, kambing domba orang tua sebelum dia menjadi raja. Jadi dia tahu pengalaman mengembalakan domba dan kambing. Dia mengatakan, Ia, yaitu Tuhan, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya apa? Dia tidak pernah kekurangan. Pada masa-masa yang sangat sulit, dia tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena dia percaya Allahnya adalah Allah yang maha kuasa, Allah adalah Allah yang baik, Allah adalah Allah yang luar biasa, dan Allah menyediakan semua kebutuhannya setiap hari. Jadi tugasnya waktu dia jadi gembala, dia akan membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau, yang lebat, banyak rumput untuk mereka makan. Kemudian dia akan membawa ke sungai, ke air yang tenang, sungai yang airnya tidak deras. Kemudian memberikan mereka minum. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, tahun ini tahun yang sangat sulit. Tapi sebagai orang yang percaya, Tuhan membuktikan bahwa Dia memenuhi kebutuhan kita. Ada amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ekonomi sulit. Banyak perusahaan yang mem-PHK orang. Banyak perusahaan yang kolaps. Tetapi saya percaya dan saya yakin, bagi setiap orang percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup mata, Tuhan tidak pernah berpangku tangan, Tuhan tidak pernah memalingkan wajah, karena Dia selalu mendengar teriak minta tolong. Dia selalu mendengar doa anak-anak Tuhan dan memberkati mereka setiap hari. Haleluya. Ayat yang ketiga, baca 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, Bapak Ibu bayangkan, dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain, masuk ke gua-gua. Dia harus bersembunyi dari kejaran tentara-tentara Israel, karena dia waktu itu menjadi buronan. Jadi bayangkan, dia mengalami keletihan. Sebagai manusia dia stres, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebagai manusia dia mengalami namanya rasa takut, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jiwanya lelah, capek. Bahkan pemazmur sendiri berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jiwanya tertekan, gundah gulana, khawatir, takut, kegelisahan. Tetapi di sini dia berkata, Tuhan menyegarkan jiwanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Tuhan sumber kekuatan. El Gibor, Tuhan adalah kekuatan. El itu Tuhan, Gibor kekuatan. Dia Allah yang maha kuasa. Menghadapi pergumulan tantangan demi tantangan, Daud berkata, ia menyegarkan jiwaku. Kemudian ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan menuntun dia hari demi hari. Pada waktu dia mengikuti tuntunan Tuhan, dia melihat supply dari Tuhan. Dia melihat ada orang-orang yang Tuhan kirim yang menghibur dia, menguatkan dia.
Dia melihat ada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan dia, yang menyediakan makanan untuk dia. Dia dituntun oleh Tuhan, ada orang-orang yang menolong dia, menopang dia, mendoakan dia, dan menampung dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, percayalah segala kebutuhan kita terpenuhi dan kita tidak akan kekurangan. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan kita bukan hanya makan dan minum, bukan hanya tempat tinggal, bukan hanya uang, bukan hanya bisnis yang baik, tetapi kita butuh diterima. Kita butuh penghiburan dari teman-teman. Kita butuh dukungan doa. Kita butuh ketenangan batin. Kita butuh damai sejahtera. Kita butuh sukacita surgawi. Kita butuh banyak hal, dan segala kebutuhan kita pasti dipenuhi oleh Tuhan. Ada amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, baca dengan nyaring 1, 2, 3. Lembah kekelaman, bahasa lainnya lembah bayang-bayang maut. Dia mengalami maut. Dia mengalami peperangan demi peperangan. Dia mengalami kesulitan demi kesulitan, bahkan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena itu dia mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman, keadaan di mana dia tidak berdaya. Keadaan di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak berdaya, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Keadaan sangat sulit. Di depan bagaikan tembok yang tinggi atau gunung yang menjulang tinggi, tapi kita harus maju, tapi tidak ada jalan. Mundur tidak bisa. Samping kiri jurang, samping kanan jurang. Apa yang harus dilakukan? Keadaan yang sangat sulit ini. Tetapi pemazmur Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Immanuel, Allah beserta kita. Apapun kondisi yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami setiap hari, Allah menyertai kita. Hal yang paling menyedihkan, hal yang paling tragis di dalam hidup manusia, apabila Allah tidak menyertai hidup. Bisa saja orang itu kaya, bisa saja orang itu terkenal, bisa saja orang itu sehat, bisa saja orang itu panjang umur di bumi. Tetapi kalau Tuhan tidak menyertai dia, maka jiwanya akan binasa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Tuhan telah membuat satu janji bahwa Dia menyertai orang percaya. Ada amin? Katakan Immanuel. Allah beserta kita. Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara. Bayangkan yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Apalagi yang kita khawatirkan? Enggak ada. Karena Dia yang menyertai kita memiliki segala sesuatu. Langit dan bumi Dia punya. Kuasa Dia punya. Kekuatan Dia punya. Kesehatan Dia punya. Kesembuhan Dia punya. Semua berkat yang kita butuhkan Dia punya.
gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud berkata kepada Tuhan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu adalah senjata untuk berperang. Dan Tuhan memperlengkapi dia dengan senjata, bersenjata dalam peperangan demi peperangan. Tongkat berbicara kuasa Allah. Tongkat berbicara otoritas Allah. Tongkat berbicara otoritas kerajaan. Jadi Daud mengalami penghiburan yang luar biasa karena Tuhanlah yang memperlengkapi dia dengan senjata perlengkapan Allah dan otoritas Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu penghiburan yang luar biasa bagi Raja Daud. Tuhan adalah penghibur kita. Ada amin. Pada waktu kita merasa sendiri, waktu kita merasa sedih, ada anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan, kita gak bisa hadir dalam pemakaman mereka, kita sedih. Karena saya juga pernah mengalami waktu adik saya meninggal, saya gak bisa hadir. Gak ada telepon waktu itu, tahun berapa itu? 97. Gak bisa, sedih. Tapi ada penghiburan dari Tuhan karena adik saya sudah percaya Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, ada saat-saatnya kita mengalami kesedihan. Ada saat-saat kita mengalami sendirian. Kita merasa seperti nggak ada orang yang peduli. Kita merasa tidak dihargai, kita merasa tidak dihormati oleh orang lain. Kita sudah bekerja keras tapi tidak dihargai. Tapi Tuhanlah yang memberikan kita penghiburan. Ada amin. Penghibur yang sejati. Ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Inilah momen Raja Daud ditetapkan menjadi raja. Momen di mana Daud dilantik menjadi raja. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Banyak lawan karena namanya dijelek-jelekan. Pada waktu Raja Saul masih menjadi raja, kemudian berita tentang Daud semua negatif. Seluruh media memberitakan yang buruk, yang negatif. Jadi banyak orang yang menjadi lawan Daud pada waktu itu. Ada karena nggak mengerti. Tetapi pada waktunya Tuhan mengurapi Daud menjadi raja dan menetapkan Daud sebagai raja Israel. Dia ingat itu. Dia ingat peristiwa itu yang luar biasa. Engkau Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di sini berbicara pengurapan Tuhan. Di sini berbicara Tuhan mengangkat dia menjadi kepala dan bukan ekor. Di sini dia diangkat kedudukannya menjadi sangat tinggi. Yang tadinya mustahil, nggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengangkat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ada amin. Tuhan sanggup mengangkat hidupmu, mengangkat usahamu, mengangkat bisnismu, mengangkat pekerjaanmu.
Tuhan sanggup membuat sesuatu yang bagi orang lain, bahkan bagi dirimu sendiri, kayaknya nggak mungkin, kayaknya mustahil. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kita nggak tahu kan tahun depan apa yang akan terjadi. Saya aja sampai hari ini masih heran dan kagum. Heran dan kagum karena apa? Nggak kebayang FPI dilarang gitu loh. Nggak kebayang gitu. Karena bagi saya itu rasanya sulit melarang. Tapi realita sejarah telah membuktikan kemarin mereka dilarang. Tapi saya percaya dan saya yakin ini hasil doa gereja Tuhan. Ada amin. Karena saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bertahun-tahun yang silam ada gereja-gereja yang sedang beribadah kemudian disatroni, digusur, didemo, dihentikan ibadah demi ibadah. Alasannya nggak ada IMB. Bahkan ada gereja yang sudah resmi pun mengalami kesulitan beribadah. Saudara tahu sangat sulit dapat IMB. Sangat-sangat sulit. Sudah dapat pun belum tentu bisa dibangun, sangat sulit. Tetapi kalau Tuhan sudah bekerja, Bapak Ibu, yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan angkat seseorang, maka kemuliaan Allah ada dalam hidup orang itu. Kalau Tuhan angkat satu keluarga, kemuliaan Allah ada di dalam keluarga itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengandalkan Tuhan setiap hari. Karena kita berkata berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkati. Hidupmu akan diberkati, keluargamu akan diberkati, pekerjaanmu akan diberkati, usahamu akan diberkati. Karena kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat datang dalam hidupmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, nggak ada yang bisa menghalangi. Pada masa resesi, saudara bisa mengalami resepsi. Masa sulit, saudara bisa mengalami kelimpahan. Percaya. Karena kalau Tuhan angkat, kita akan terkagum-kagum. Ayat 6, baca 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Karena dia tahu Allahnya murah hati dan baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, Allah yang baik. Sekalipun kita bersalah waktu kita datang, maka Dia mengampuni kita waktu kita datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, saya salah. Sekalipun kita jauh dari Dia, tetapi Dia berusaha selalu menghampiri kita, mendekat kepada kita. Dia setia sekalipun kita tidak setia. Kemurahan Allah dan kebaikan Allah begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan Roh Kudus memberikan ilham kepada Daud. Dan dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka dari Allah akan mengikuti aku seumur hidupku.
Karena dia sudah buat komitmen percaya Tuhan dan tetap ikut Tuhan. Percaya Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, setia kepada Tuhan, kebajikan belaka, kemurahan dari Tuhan akan terus mengikuti kita seumur hidup kita. Ada amin. Dan bagian terakhir, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, adalah kerinduan Daud membangun bait suci. Tapi Tuhan bilang anaknya yang akan bangun bait suci, yaitu Salomo. Pada zaman Daud dibangunlah yang namanya Kemah Daud. Kemudian perapian menyala-nyala sepanjang hari. Kemudian pemuji demi pemuji diatur, setiap grup menaikkan pujian dan penyembahan selama 24 jam. Pergantian tim pemuji memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian ada tim profetik di situ dan juga orang-orang yang mendapat karunia penglihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena Raja Daud tahu dia harus selalu bersekutu dengan Tuhan, diam di rumah Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan mau kita melangkah tahun baru, membangun persekutuan yang lebih baik. Tuhan mau kita melangkah dalam tahun baru, membangun keintiman dengan Tuhan. Ada amin. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang paling aman hidup dalam Tuhan. Hidup yang paling berbahagia adalah hidup bersama Tuhan. Hidup kita telah ditentukan oleh Tuhan untuk diberkati berlimpah-limpah, untuk hidup jadi pemenang, untuk jadi kepala dan bukan ekor, dan untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk tahun depan, karena ayat 6, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Itu kebajikan, kemurahan, itu bicara banyak hal. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Karena itu optimis tahun depan kita melihat kelimpahan kasih karunia. Optimis tahun depan kita akan melihat kebajikan demi kebajikan, kemurahan demi kemurahan dari Allah akan terus menyertai kita, akan terus mengikuti kita, sehingga ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 1 ditayangkan, baca 1, 2, 3. Iya, percaya tahun depan kita nggak akan kekurangan. Apapun keadaan ekonomi, saya percaya firman Allah. Kita harus percaya firman Allah, karena firman Allah ya dan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan siapkan hati mengikuti perjamuan Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Mereka akan memimpin ke dalam penyembahan, dan siapkan hati kita. Karena perjamuan Tuhan adalah perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita, untuk kita mengalami kasih karunia Allah secara khusus. Perjamuan Tuhan adalah sarana di mana Tuhan hadir secara khusus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, siapkan perjamuan Tuhan. Kalau tidak ada roti dan anggur, air putih, ada biskuit atau kue, dipersiapkan. Karena itu adalah sarana, simbol tubuh dan darah Yesus. Persiapkan karena ini sangat penting sekali.
Perjamuan Tuhan adalah untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Perjamuan Tuhan di mana Tuhan hadir khusus melawat umatnya. Dan perjamuan Tuhan adalah sarana di mana Tuhan mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah kepada kita. Mari siapkan hati, saudara. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Amin Jesus. Karya terbesar dalam hidup
Mari masing-masing datang kepada Tuhan secara pribadi. Rendahkan hati di hadapan-Mu. Apabila ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sepanjang tahun ini atau hari-hari yang sudah lewat, minta pengampunan dari Allah. Akuilah itu di hadapan Allah, karena Allah kita murah hati, penuh dengan belas kasihan dan kebaikan. Glory, haleluya. Glory andara lada, syukur andara lada. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami untuk setiap kesalahan, setiap dosa, setiap kelalaian, setiap hal yang tidak berkenan di hati-Mu Bapa. Ampuni kami, basuh kami dengan darah Yesus Kristus, sehingga kami layak mengikuti perjamuan-Mu ya Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini. Kami rindu mengalami kelimpahan kasih karunia-Mu. Kami datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Glory andara lada, syukur andara lada. Bisa angkat roti yang ada di tanganmu. Dan tayangkan 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Kami menghadap tahta kasih karunia-Mu Bapa, mengangkat roti di hadapan-Mu yang berbicara tentang tubuh Yesus yang dihancurkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkorban bagi kami sekalian. Kami tidak dapat membalas cinta kasih-Mu. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Waktu kami tidak setia, Engkau tetap setia. Engkau terus memberikan apa yang kami perlukan dalam hidup. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami angkat roti ini di hadapan-Mu. Kami minta ya Allah, kuduskan di dalam nama Yesus. Urapi di dalam nama Yesus, berkati dalam nama Yesus. Mari baca bersama-sama ayat 23 dan ayat 24, ada di screen 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus, tubuh Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau memindahkan kami dari kerajaan kegelapan masuk kepada kerajaan terang. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, inilah hidup kami, keluarga kami, gereja kami. Kami persembahkan semua ke dalam tangan. Hidup kami milik-Mu, telah Engkau tebus dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Angkatlah cawan yang ada di tangan-Mu. Kami angkat cawan ini di hadapan-Mu ya Allah. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus urapi. Dan ancaman ini berbicara darah Yesus. Anggur ini berbicara darah Yesus yang menyucikan dosa kami, yang membersihkan kami, mentahirkan kami. Mari baca firman Allah bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan pujian penyembahan. Haleluya. Haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, haleluya.
kerinduanmu untuk 2021, baik untuk dirimu pribadi, untuk keluargamu, untuk usahamu, untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu, untuk pelayananmu. Apa yang datang di dalam hatimu, apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, doakan. Keluaran darah lada bersyukur.
Kirimkan dana-dana yang kami butuhkan. Kirimkan sponsor-sponsor ya Allah. Kirimkan pengusaha-pengusaha yang punya hati misi ya Allah. Karena kami percaya Engkau akan memberkati gereja Karis ini berlimpah-limpah. Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Kirimkan jiwa-jiwa baru ya Allah. Kirimkan pengerja-pengerja ya Allah. Berikan perintisan-perintisan baru ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati keuangan umum berlimpah-limpah. Berkati keuangan misi berlimpah-limpah. Berkati keuangan yayasan berlimpah-limpah. Berkati keuangan rumah doa berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Glory haleluya. Glory haleluya. Kami berdoa meminta terobosan-terobosan baru untuk setiap jemaat, setiap keluarga Karis, supaya mereka melihat hal-hal yang besar, yang luar biasa Kau kerjakan dalam hidup mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Glory andara lada pusna. Ibu Hana akan berdoa. Kami umat-Mu. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Dalam
dari semua virus apapun bentuknya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami lepaskan kesehatan, kekayaan untuk Indonesia, kedamaian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji namamu Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu. Kita semua percaya, katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk semua pengurus Gereja Karis yang sudah melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak untuk kesetiaan, pengorbanan yang sudah diberikan, dan akan ada perubahan-perubahan pengurusan baru tahun depan sesuai dengan sikon yang ada situasi. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Kemudian yang kedua, tema tahun depan Providensia Day. Bisa ditayangkan Citra? Providensia Day, pemeliharaan Allah. Ada 3 aspek penting: Allah memelihara, Allah menopang, dan Allah mengarahkan atau menuntun kepada tujuannya. Jadi khotbah tadi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita imani terjadi dalam hidup kita tahun depan. Dan kita imani kebajikan dan kemurahan dari Tuhan akan mengikuti kita selalu. Ya, harus percaya. Dan kita percaya bahwa Tuhan menjaga, melindungi kita sekalian. Jadi jangan pernah berhenti percaya, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berhenti beriman. Karena Tuhan berkata, jadilah sesuai iman. Jadi tahun depan kita diberkati berlimpah-limpah. Kita tidak akan kekurangan karena Tuhan gembala kita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti kita seumur hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran. Tuhan Yesus, Engkau adalah Gembala Agung, Gembala kami yang baik. Kami tidak akan kekurangan. Kebajikan dan kemurahan dari-Mu akan mengikuti kami senantiasa seumur hidup kami.
Kau Allah kami yang memelihara kami, menopang kami, menuntun kami langkah demi langkah kepada tujuanmu yang mulia. Kami berikan pujian kami, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Tuntun kami supaya kami selalu berjalan di jalan yang Kau tetapkan bagi kami. Kami percaya tahun baru besok, tahun depan, kami akan melangkah bersama dengan Engkau, dan Engkau menyertai kami, memelihara kami, menopang kami, dan Engkau menuntun kami. Kami tidak akan kekurangan, kami akan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami. Engkau berkati berlimpah-limpah. Terpujilah namamu ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu, hadapkan wajahmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kau ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kau ditetapkan untuk menerima berkat berlimpah-limpah. Kau tidak akan berkekurangan. Kebajikan dan kemurahan dari Allah akan menyertai engkau, karena Tuhan adalah gembalamu, gembala kita. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.